يا حبيبي حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim dan hormat kami kepada kakanda kami tercinta, pimpinan perusahaan Bapak Haji Iwa Kartiwa. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah niat baik beliau di hari ini mendapat nilai pahala yang besar di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Juga kepada Dimas Kapu dan Pos Kapu Bapak Sunarto SH dan Bapak Edi SH, serta Bapak Sekjen PCNU Kiai Haji Dr. Endang MPD, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Masjid dan Musalla Haji Musyaffaq, Haji Sujana, Kiai Haji Fahri, Haji Syairazi, Kiai Haji RT Bakriyah, insyaallah, dan juga LMK RW 07 Bapak Joko Sudiano, Ranting NU Kapu Pusat Yusuf Syukran, yang insyaallah mudah-mudahan yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan namanya di hari ini tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada antum semua
Yang sudah pastinya di hari ini malaikat sedang sibuk menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Berkhusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayatiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dili sirrika al-asma' fahum sufulun najati mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fatal muttaqun. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu rabbi zidna ilma warzuqna walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas yang keluar pada lisan orang hina seperti kita saat ini kecuali syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tetap di dalam iman kita, dalam Islam kita, makin terus beribadah kepada Allah. Perayaan Maulid dari tahun ke tahun kita laksanakan. Dari mulai ustadz, dari mulai kiainya, sampai ke habaibnya, sampai ke ulama besarnya, mereka semua sama-sama mengajak kita untuk makin bertakwa kepada Allah, makin dekat kepada Allah.
tingkatkan ibadah kita di hadapan Allah, sehingga Allah tetapkan iman kita tatkala kita keluar dari dunia ini, dimatikan dalam keadaan husnul. Tahun kemarin ngadain maulid nggak? Ngadain maulid? Nggak ada corona di sini. Tahun kemarin juga ada penceramahnya pasti. Ada. Yang dikasih ceramah yang kemarin, sekarang sampai sekarang udah dijalanin apa belum? Udah dijalanin belum? Sekarang saya disuruh ceramah lagi, yang kemarin orang tua nggak didengerin, apalagi yang muda. Tapi sama-sama kita minta keberkahan di acara maulid ini. Ada yang bilang, Habib, memang acara maulid ada keberkahan? Ada. Yang pertama ada snacknya. Ada nggak? Ain juga. Yang kedua ada silaturahminya. Betul? Bahagia nggak? Senang nggak? Jadi kalau ada orang bilang hidup di dalam bulan maulid ini, yang kurang suka dengan maulid, rugi. Nggak suka nggak apa-apa, kalau diundang datang, dapat snack nggak dimakan nggak apa-apa, sedekahin ke orang lain, pahala besar. Betul nggak? Bak kita mah alhamdulillah dapat snack, alhamdulillah nggak dapat kita cari. Kan begitu kan? Ini keberkahan yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di depan mata kita. Tahu nggak sih arti berkah, Bapak Ibu? Tahu arti berkah? Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pernah bisa pegang pedasnya? Pernah bisa dilihat pedas itu kayak apa? Pernah lihat? Begitupun berkah. Nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, kecuali dirasain. Kalau katanya orang, ini teluk gong, maksudnya apa? Apa mana nih? Kapuk. Kalau orang kapuk bilang, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Nah, kalau udah duit, paham insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi punya keberkahan. Tapi sebelum saya ngebahas keberkahan tentang maulid, saya ingin ngebahas dulu tentang kegembiraan untuk merayakan maulid. Banyak orang di luar sana mengatakan, Habib, apa sih manfaat bikin acara maulid? Kalau tanya sama saya, salah. Coba tanya sama Haji Iwak. Ngapain dia bikin maulid? Panggung segini gede, orangnya letih. Betul? Kursi gede, badannya kurus. Bikin nih hiasan, pakai duit nggak? Blower udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu ketahuan 750.000. Betul? Buang duit nggak nih? Hadroh, mahal ini. Senior yang main. Buang uang di acara maulid karena penuh dengan kegembiraan. Insya Allah, Haji Wak minta maaf, dalam waktu dekat Allah bakal ganti rezekinya. Wallahi. Saya mau cerita dulu sedikit, boleh? Saya 1 Rabiul Awal, kebiasaan kita orang Indonesia kalau datang bulan Rabiul Awal kan senang. Kebetulan saya di Majlis Rasulullah Jawa Barat, Habib Gures yang nggak hadir, saya berserta dewan guru yang lain gembira dong menyambut hari di mana kelahiran Nabi Muhammad, menyambut bulan Rabiul Awal. Saya keluarin uang Pak Haji. Saya ambil uang, saya nggak tahu tuh berapa uang yang saya renyek, yang jelas banyak lah. Sombong amat lu, Bib. Biarin sedekah, kayak yang namanya sedekah, ngasih tahu ke orang lain biar banyak, biar mereka juga agak sedikit mau banyak juga. Kalau kita mau mancing, maaf, kalau mau mancing, mau dapat ikan hiu, mungkin nggak kita lempar ikan teri? Gak bakalan mungkin. Lempar ikan kakap, hiu pasti bakal makan. Saat saya keluarin, saya lempar ke jamaah, berebut. Di Indonesia sudah tradisi kan? Saweran sudah tradisi kan? Begitu saya lempar, subhanallah, berebut orang ngambil, di atas ada juga yang lempar sampai uang 10 juta. Lempar uang, wah kita bagi terus, kita lempar. Subhanallah Pak Haji, besoknya ada yang nawarin saya, Habib mau mobil baru nggak? Mau, tentu dapat. Mudah-mudahan di hari Pak Haji lempar duit lagi. Kita dapat kontainer satu-satu. Amin ya Rabbal.
Nyata. Tidak ada yang menutup kemungkinan kalau kita mengembirakan Nabi, apalagi mengembirakan umat Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang mukmin memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin lainnya, lebih baik daripada salat atau ibadah 60 tahun lamanya. Yang namanya kita ibadah kita berapa sih? Kadang juga iya, kadang kagak. Kadang salat subuh jam 7, kadang jam 8. Tepat waktunya jarang. Kenapa? Tidur. Kegembiraan maulid ini ternyata ada yang lebih dulu bergembira sebelum hamba Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah yang aku berikan kepada kalian berupa rahmat, maka bergembiralah. Maka senanglah wahai hambaku, kata Allah. Ternyata ada yang mengatakan, Habib, ayat ini tentang rahmah, bukan tentang maulid. Baik, saya mau ngajak dulu kita ngaji, boleh nggak? Boleh ya? Biar pulang ada oleh-oleh bekal ilmunya. Saya katakan, kalau ayat ini mengatakan tentang anugerah rahmat, ya betul. Rahmat Allah luas, besar. Allah punya murka, tapi rahmat Allah jauh lebih besar daripada murka Allah. Kita kulik lagi, rahmatnya Allah ini apa sih? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Berarti sepakat ulama rahmat Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh gembira sama Allah. Saat Allah menciptakan Nabi, Allah mengizinkan keluarnya Nabi dari rahim seorang ibu yang suci, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam saat di mana beliau terlahir, Allah pun bergembira, tatkala setiap hamba pun wajib bergembira. Setuju apa enggak? Sepakat apa enggak? Kalau sepakat berarti kita bungkus nih ya. Ini biar kita enggak kemana-mana. Kalau sepakat, alhamdulillah. Dan acara peristiwa maulid seperti ini nggak bisa kalau kita pikir pakai akal. Harus dengan iman. Kenapa? Karena nggak ada orang lahir model kayak Nabi. Nggak ada. Di Kapuk emang ada. Begitu lahir setelah terkhitan, mata sudah tercelak, madhab ke langit, seraya menunjuk ya Hayyu ya Qayyum. Ada di Kapuk anak begini baru lahir begitu ada. Anak ajaib namanya. Nggak bisa kalau kita terima pakai akal, nggak bisa. Tapi dijelaskan oleh di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian, wahai orang-orang yang pemilik akal. Yang ditegur apa dulu tuh? Hati apa akal? Hati dulu apa akal? Hatinya dulu. Kenapa? Karena iman adanya di hati. Karena peristiwa Nabi nggak bisa dicerna dengan akal. Kalau yang namanya akal harus nurut apa kata iman. Nggak boleh akal bolak-balikin iman, nggak boleh. Iman harus nuntun akal, dan akal wajib harus apa kata Setuju lagi sampai sini? Ini kalau udah setuju kita tutup sama doa nih. Udah setuju belum? Dari tadi saya ngomong nggak setuju-setuju berarti. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata Allah lebih gembira. Pak Haji Iwak hari ini gembira. Kita diundang nih semuanya. Bapak Ibu tahu nggak kegembiraan Pak Haji apa? Tahu? Nggak tahu? Tapi nurut datang kemari. Yang lebih gembira siapa? Pastinya Pak Haji. Kenapa? Yang tahu kegembiraan kan beliau. Begitupun Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah fa inna nur al maksul wa sir al maknun awjad qablah al wujud al asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala nabi Muhammad. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, Allah di dalam hadits qudsi mengatakan, memerintahkan kepada malaikat Jibril, ternyata perayaan Maulid saat Nabi lahir udah ada panitianya, Pak. Ada panitianya, tapi bukan orang Kapuk. Ketua panitianya malaikat Jibril. Seluruh seksi-seksi konsumsinya, humasnya, semua para malaikat ya Allah. Dan dikatakan oleh Allah, ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, berikan kabar gembira kepada mereka
cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, di malam ini akan aku keluarkan. Sedangkan aku, Allah, akan menghias langit dengan gemerlapan cahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau Pak Haji Iwak bikin acara begini, belum seberapa. Gimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kalau kita merayakan maulid dengan acara seperti ini, nggak ada seberapanya. Bagaimana dengan Allah yang menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan? Kalau kita kan nggak bisa nata langit, ya minimal ya begini dah, seadanya. Alhamdulillah. Ternyata ada yang lebih dulu bergembira selain hamba, yaitu Allah. Setuju sampai sini? Berarti perayaan maulid siapa yang perintahin? Siapa yang memerintahkan merayakan maulid? Siapa? Allah Subhanahu. Yang namanya hamba mengikut. Tapi kan kalau dikatakan Allah sudah memuliakan Nabi, Allah sudah mengagungkan Nabi, kita hamba mau ngapain lagi ngemuliain? Saya jawab, Pak Ul, dengar nih baik-baik. Ini biasanya Bapak insya Allah tahulah nih orang yang nanya-nanya begini, tahulah siapa orangnya. Saya mau kasih tahu dulu. Awalnya dia masuk ke rumah saya, ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya buka pintu. Saat itu saya pakai kaos oblong, saya pakai kain sarung. Begitu saya buka pintu, dia tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Habib Rifkinya ada? Lah PA. Yang buka gua. Dia tanya, Habib Rifkinya ada? Oh, sebentar ya Pak, ada. Duduk aja dulu, saya bilang. Saya masuk ke dalam, saya ganti gamis. Saya ganti gamis, saya keluar lagi. Assalamualaikum. Dia melongo, Habib Rifki. Iya, saya Habib Rifki. Oh, dia pikir Habib Rifki orangnya gede, bewokan, muka sangar. Diajak berantem asik. Salah, ternyata orangnya kecil, bukan main. Dia tanya, Bib, Habib ini selalu menggembor-gemborkan sholawat kepada Nabi. Buat apa? Sholawat itu kan doa. Berarti Nabi butuh doa. Oh, gitu Pak. Jadi selama ini Nabi butuh doa kita. Oh, terus saya bilang. Jadi buat apa kita susah-susah bacain sholawat, sedangkan Nabi belum pastinya masuk ke dalam surga. Oh, ini bahaya nih orang nih. Ini berarti nih orang udah sering ngomong kemana-mana ini. Berarti dengan pemikirannya dia sudah berhasil ngajak orang dengan bahasanya dia seperti ini. Saya bilang, Bapak, saya cuma mau ngasih tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, kita diperintahin salat enggak? Diperintahin. Siapa yang perintahin? Allah. Zakat siapa yang perintahin? Allah. Haji siapa yang perintahin? Allah. Puasa bulan Ramadan siapa yang perintahin? Allah. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, kita salat, Allah merintahkan kita salat, Allah salat apa enggak? Enggak. Kita diperintahin puasa, Allah puasa kagak? Enggak. Kita diperintahin zakat, Allah zakat? Enggak. Kita diperintahin haji, Allah haji? Enggak. Tapi Allah memerintahkan kita salawat karena Allah lebih dulu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Letak salahnya di mana, Pak? Karena dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Orang yang gak beriman gak salawat gak apa-apa. Orang di dalam azan ada nama Nabi Muhammad apa enggak? Di dalam salat ada nama Nabi Muhammad apa enggak? Orang di dalam salat nggak ada salawat, sia-sia salatnya nggak akan sah. Betapa fungsi salawat penting di dalam kehidupan. Adanya pun adanya di wajib. Oh, kalau kayak gitu, Nabi Muhammad ini harapan doanya besar kepada umat. Bapak salah. Bapak salah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi orang yang maksum, tidak ditempel apapun celahnya Nabi tidak terhitung, dan Nabi manusia tidak ada celahnya. Kalau kita banyak hinaan, Pak, kita juga banyak celahnya. Sholat kadang nggak khusyuk, kadang sholat karena ada maunya, kadang sholat kita pengen dilihat orang. Nah ini jadi masalah hidup kita. Beda dengan Nabi. Coba Bapak bisa bayangin, nggak ada manusia yang sholat 1000 rakaat tiap malam. Ada di sini? Coba tunjuk tangan. Woi. Ada yang sholat 1000 rakaat sampai kaki bengkak? Ada Bib, saya asam urat. Siapa yang memulai? Nabi. Nabi memberikan sesuatu baik buat kita. Nabi lakuin 1000 rakaat bukan buat dirinya, hanya untuk umat, selamat dunia, selamat akhirat.
Saya mau tanya, Bapak cinta sama ibu, Pak? Cinta nggak sama ibu? Bohong. Gak bakal, saya nggak percaya. Ibu cinta sama Bapak? Kok dikit yang ngomong? Nggak punya duit kali Bapak ya? Kan perempuan begitu, Pak. Ada duit adek, sayang. Nggak ada duit adek, emang begitu tuh. Tapi bukan orang kapuk, bukan. Orang sono no. Saya tanya, aslinya mana istri lo? Kapuk. Saya mau tanya sama Bapak. Bapak bilang tadi Bapak cinta sama istri. Istri mati. Kok Bapak amin? Udah pegal banget robalnya tuh sama bini. Bapak, bini istri ini mati. Bapak mau nemenin di liang lahat. Oh, jadi mendingan gue cari lagi. Begitu juga ibu. Ibu mau kalau bapak mati nemenin di liang lahat? Gak bakal mau, Bib. Cintanya manusia cuman urusan sampai dunia. Gak bakal sampai ke akhirat. Kecuali orang yang cintanya karena Allah dan pernikahannya mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu pasti akan sampai ke akhirat. Tapi model cintanya kita, ya Allah, cuman sampai liang lahat. Tapi cintanya Nabi kepada umat, ila yaumil qiyamah. Terus sampai yaumil qiyamah. Bahkan ditunggu di penimbangan amal baik, amal buruk setiap hamba, tiap umat. Nabi nunggu di tengah-tengahnya. Mana ada Nabi model kayak begitu? Kita mau cari yang mana lagi? Model Nabi kayak Nabi Muhammad yang mana? Oh, Habib berarti salah. Saya salah. Maafin Pak kalau saya salah. Saya bilang, iya, Habib salah, guru Habib yang ngajarin salah. Lah guru gua dibawa. Saya bilang, oh guru saya juga salah. Oh, saya salahin ibu sama bapaknya bapak. Kenapa? Sudah lahirin bapak tuh udah salah banget. Ya tanggung guru gua disalahin. Lah guru kita sekolahnya udah puluhan tahun. Pesantrennya lama. Kuliahnya di luar. Belajar sama orang alim. Walimin auliyaillah. Masih disalahin juga. Kan gebleknya orang. Kalau kita disalahin gak masalah. Tapi kalau guru jangan dong. Ini perkataan mereka pasti menjurusnya ke seseorang. Jadi kalau dia udah kalah berdebat nih, larinya ke orang. Jadi dia nggak pernah dirinya yang salah, nggak pernah. Tahu nggak? Yang nggak ngerasa salah siapa sih? Siapa? Iblis. Jika seseorang tidak merasakan dirinya pernah salah, maka orang termasuk golongan iblis. Saya mah nggak ngatain orang kafir, kagak, tanggung mendingan iblis sekalian. Betul. Ada orang baca maulid dibilang kafir. Saya lagi nge-live TikTok, nge-live Instagram, pasti ada yang ngomong ahlul bid'ah. Lah, saya jawab lagi, kalau saya ahlul bid'ah dan itu saya diwajibkan masuk ke dalam neraka, jika karena maulid, karena cinta saya kepada Rasulullah, karena cinta saya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, saya harus mati dalam keadaan bid'ah, dalam keadaan disiksa, dalam masuk ke dalam neraka. Wallahi saya ridha karena saya membawa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangankan cinta sama Nabi, jangankan cuma sekedar ahlul bid'ah, darah aja kita bela Nabi, betul apa enggak? Nyawa terlepas kita bela Nabi SAW. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cari guru yang lempeng. Jangan yang punya hatinya dengki, nggak baik. Loh, sekarang gimana nggak dengki? Orang Nabi aja digibahin. Nabi digibahin gimana tetangga? Kan begitu. Jangan, kita diajarin Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah tidak pernah menghina atau lagi menjelekkan orang-orang yang beda dengan kita. Mudah-mudahan mereka belum kenal kita, Allah berikan hidayah untuk kenal sama kita dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya mengatakan tentang kegembiraan. Di dalam kegembiraan ini, di awal saya sudah mengatakan ada keberkahan. Ada yang nanya lagi, emang Nabi punya berkah, Bif? Ini perlu dijawab apa kagak nih? Pakai emosi, pakai dalil. Enakan pakai emosi, Pak. Kapuk kan hawanya panas nih. Kalau pakai emosi asik banget ini, Bif. Emang Nabi punya berkah? Maaf, tadi saya tanya, di sini duduk ada dapat apa? Alhamdulillah. Yang kedua ada apa? Silatur. Yang lama nggak ketemu, hari ini ketemu, betul? Apa kata Nabi? Orang yang silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umur. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki ya. Orang yang pandai bersilaturahmi, Allah panjangin umurnya.
Beb, saya punya tetangga, silaturahmi sering, tapi umurnya dikit. 30, 40, paeh. Mati dia, Beb. Oh gitu. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya, orang yang dikatakan panjang umur, apa kata Nabi? Orang yang jika dia meninggal umur 40, bisa terhitung nilai ibadahnya lebih daripada umur. Ya, itu disebut panjang umur, itu juga bisa tuh. Yang kedua, barang siapa yang pandai bersilaturahmi, yang kedua, Allah luaskan rezekinya. Amin. Amin. Allah luas rezeki. Ini silaturahmi. Bapak nggak kenal sama ini. Bapak ngobrol. Bapak aslinya mana? Ini. Bapak punya usaha apa? Oh, saya bikin dus. Yang satu, oh Pak, saya lagi butuh dus. Nyambung nggak rezekinya? Nyambung nggak? Yang kedua, orang susah ditagih utang, nih hari bisa ketemu di sini. Rezeki bukan? Betul kan? Yang ketiga, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah akan matikan dia dengan ketetapan iman dalam keadaan husnul. Ini bukan Rifki yang ngomong Nabi. Kalau Rifki banyak bohong, banyak dosanya. Tapi kalau Nabi, orang yang jujur, orang yang istiqamah, orang yang nggak pernah bahasanya nggak pernah bohong. Nabi SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita punya keberkahan. Nabi pun punya keberkahan. Keberkahan kita di dalam kehidupan punya cuma dua, Pak. Kita punya keberkahan di dalam hidup cuma dua. Emang di dalam keberkahan ada, Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Ada keberkahan di dalamnya. Berarti perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi ada keberkah. Kalau perjalanannya ada berkah, gimana kelahirannya? Kan begitu. Sekarang saya mau tanya lagi. Ada di dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW saat ingin membuang ludah, baru ngedaham, tangan sahabat lari di hadapan Nabi. Tangan yang pertama nyampe, ludahnya ditaruh di tangan sahabat. Lalu diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah jasadmu terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Ludah lu, siapa yang menangkap? Berarti Nabi punya berkah. Yang kedua, di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pernah tidur sebelum zuhur. Maka ini sunnah. Kalau kita tidur sebelum zuhur, ini sunnah. Madhab ke kiblat, tangan jadiin bantal. Madhab ke kiblat, miring berarti ya, miring madhab ke kiblat. Ini sunnahnya Nabi SAW. Sebelum zuhur, tidur 20 menit, 30 menit. Saat itu, saudara Nabi, sepupu Nabi, ngelihat Nabi keringetan punggungnya, netes airnya, air keringatnya netes, ditadangin lah sama saudara Nabi ini, setetes, hampir satu botol. Nabi keburu bangun. Nabi bangun, dia ambil botolnya, ditanya, wahai saudaraku, untuk apaan? Keringatmu ya Rasulullah, buat apa? Buat aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi, keringat elu. Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Jadi jangan ada yang mengatakan, Beb, Nabi kan manusia, kita juga manusia, kita sama sama Nabi. Lah, blow on. Kita mah lebih samanya sama kebo. Tahu kebo? Kebo kerja nggak? Garap sawah kerja namanya kan? Kebo tidur. Kita kebo mandi. Kita mandi. Kebo makan. Kita, lah apa bedanya kita sama kebo? Ini kita disamain sama Nabi kan PA. Yang namanya Nabi, betul Nabi manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Tuh akan datang seorang nabi dari kalangan manusia. Wahai kalian ini manusia. Betul Nabi manusia sama sama kita. Kita bahas nih. Kita sama nggak sih sama Nabi? Kalau saya sih nggak ridho. Kalau kita disamain sama Nabi nggak ridho saya. Kenapa? Orang kita banyak dosanya, Nabi mah orang super mulia.
Kita dikasih waktu 24 jam. Nabi dikasih waktu 24 jam. Sama apa enggak? Sama apa enggak? 23 jam setiap riwayat mengatakan Nabi beribadah kepada Allah. 23 jam. 1 jam dibagi. Makan, silaturahmi, tidur, ngobrol. Itu 1 jam tuh. Itu masih dihitung nilai ibadah. 24 jam sepakat alim ulama. 24 jamnya Nabi dipakai ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lupa sama Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Betul apa enggak? Udah, kita nggak usah yang ditutup-tutupin. Bib, enggak Bib, saya mah ada sholatnya, saya ibadah. Yuk, kita bahas lagi dah. Di dalam sholat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah dijalanin belum dalam hidup? Lalu masih pinjol, masih kepinjaman online. Semua katanya serahin kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan hidup, matiku, sedekahku, hajiku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu. Begitu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kunci motor nempel di motor, ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Ini kira-kira sholat begini khusyuk apa enggak? Kira-kira sholat yang begini diterima enggak sama Allah? Nah, kita udah janji tapi kita ngedustain diri kita sendiri. Kalau Nabi beda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika Muhammad sudah beribadah, gak ada lagi yang bisa nandingin. Alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya beliau mengatakan, jika seluruh hamba Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua serentak ibadah kepada Allah 4 rakaat khusyuk tekun, tidak dapat menandingi 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Beda nggak kita sama Nabi? Yang ketiga, tadi keringat udah, ludah udah. Satu waktu Nabi setiap malam itu kebiasaannya pipis ditaruh di dalam wadah. Wadahnya itu taruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Nah, satu hari Nabi belum mau buang, Nabi ngajar dulu, pulang baru mau dibuang. Saat dimana Nabi SAW pulang, begitu dicari, wadahnya nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak wadah yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Kemana ya? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat wadah yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Diambil ke dapur, dikasih ke Nabi. Ini ya Rasulullah. Dilihat, isinya Allah. Ditanya, isinya mana? Isinya ini mana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Kesini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis lu. Tadi ibu bilang cinta sama bapak, betul? Ibu bilang cinta sama bapak kan? Pernah minum pipis bapak? Megangnya aja geli. Betul nggak? Beda nggak kita sama Nabi? Baik, kita manusia, Nabi juga manusia. Betul. Nabi buang hajat. Ada caranya. Karena ada di dalam fikih tata cara Nabi untuk membuang hajat. Ada di dalam fikih. Betul ya? Jongkok, kaki kiri ditekuk. Kalau buang air kecil, buang air besar, kaki kanan yang ditekuk untuk menekan sebelah kanannya. Ini cara Nabi. Berarti ada nggak di dalam riwayat? Ada. Nah, Nabi kotorannya saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotorannya dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele. Lele aja ngelepek. Lah kagak enak kita punya mah. Beda gak kita sama Nabi? Ini sekarang kita ngaji dulu nih, ngaji. Ya, biar tahu kita sama Nabi ini beda. Jadi jangan sekiranya kalau kita nih disangka manusia, Nabi manusia, manusianya sama kita. Beda. Kalau kita masih sering nonton KDI, kita kadang sering nonton Roma Irama, masih kadang suka nyawer-nyawer, bukan orang sini, bukan. Orang kapok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Nabi ini rahmatan lil alamin. Nabi ini kasih sayangnya seluas nih, seluruh alam ini diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Yang saya pikirin, kita kan sampai detik ini nggak pernah ngelihat Nabi nih. Kita nggak pernah ketemu sama Nabi. Kira-kira pengen nggak ketemu Nabi? Pengen nggak lihat Nabi? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Hafiq, majlis maulid seperti ini yang akan mendekatkan kalian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dapat memandang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian ingin bertaubat dengan penuh dosa yang kalian bawa, majlis maulid seperti inilah di mana taubat kalian pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukan. Nikmat yang mana yang Allah yang kasih buat kita dustain? Yang mana lagi coba? Semuanya dikasih sama Allah. Semua dikasih. Ada juga yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini dikatakan sebenarnya bukan hanya tanda syukur untuk kita kepada Allah, melainkan tanda syukur kita kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Saya punya amalan. Kira-kira amalan ini mau nggak dibaca? Mau nggak? Saya baca, ntar ikutin ya. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Bib, ini apa artinya, Bib? Terima kasih kepada Allah, Engkau telah memberikan Nabi Muhammad untuk kami. Terima kasih wahai Allah, Engkau telah menciptakan Nabi Muhammad untuk kemuliaan kami beserta keluarganya. Begitupun kami akan dimuliakan sebagaimana kami umat Nabi Muhammad SAW. Ini diamalinnya kapan? Setiap habis sholat 7 kali. Setiap habis sholat 7 kali ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana kami dijazakan oleh guru-guru kami, maka zikir tadi tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa kepake amalannya, insya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, Bu, ibu pernah hamil? Sakit apa enggak? Sakit. Miring kanan bisa, miring kiri celentang, tengkurap kayak ayunan. Siti Aminah saat Nabi dalam kandungan nggak ngerasain apa yang ibu rasain, Bu. Bedanya Nabi sama kita begitu. Saat Siti Aminah di dalam kandungannya ada anak yang bernama Muhammad, yang Ahmad namanya di langit, yang Muhammad namanya di bumi, nggak ngerasain pinggang pegel sakit sampai sahabat nanya, sahabat Siti Aminah, "Ya Aminah, kelihatannya nggak ada bebannya kalau lagi jalan." "Iya memang nggak ada rasa, aku ringan." Berarti ibu sama ibunya Nabi sama apa enggak? Sama apa enggak? Beda, Habib. Begitulah kemuliaan Nabi. Saat Nabi di dalam perut orang tua, Nabi masih punya adab dan berakhlak kepada orang tuanya. Nggak bikin susah orang tuanya, nggak bikin sakit orang tuanya. Kita, ibu udah hamil sakit, begitu keluar anak kurang ajar, kesel apa enggak? Kalau saya pribadi punya saran, ibu masukin lagi ke dalam rahim tuh anak. Tuker tambah, Bu, tuker tambah. Coba kita punya suami beda dengan Nabi. Bapak, saya mau tanya, Bapak kalau manggil istri siapa? Hah? Hitam. Siapa? Manggil nama ibu ya? Panggil nama. Ibu kalau manggil suami siapa? Bapak, ayah, tinggalin. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Itu panggilan anak buat orang tua.
Kalau ibu panggil sama suami istri, panggil ayah, ibu, papa, mama, makruh hukumnya. Kalau lagi ngobrol di depan anak, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ngobrol berdua, nggak boleh. Panggilannya cinta, sayang. Ini Nabi yang ngajarin, bukan Rifki. Ngapa lu yang cia-cia? Ini Nabi itu ngajarin kita sebagai umat untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Nggak kayak yang ada. Manggil istri depan orang, beb, begitu nggak ada tamu, main dibanting aja tuh istri. Enggak punya kita di prank lah. Artis PA. Rame doang lo di media sosial. Kayak dibanting, muka pengebodo amat. Kita mah nggak ngurusin orang, bukan. Tapi kita yang namanya ulama ngasih tahu ke masyarakat, jangan sampai terjadi kayak hidup lu, PA. Bapak, saya cuma mau ngasih tahu, KDRT di dalam hukum boleh apa enggak? Agama boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau istri lagi nakal, ini istri nggak sholat, pukul tangannya, imah kakinya, tapi itu nggak boleh berbekas. Nah kalau dibanting, di smackdown, mata yang pembongkak. Kita kan harus ngelurusin buat umat, agar umat tidak mengikuti apa yang dilakukan kekerasan tersebut. Kita udah ngejelasin, nggak taunya dia bilang, saya maafkan, saya sudah berdamai. Lah, gue pengen tampol lu. Betul gak? Jangan kayak begitu, nggak boleh kita kayak gitu. Ya, anak kecil nyusahin orang tua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, fungsi dari apa panggilan di dalam rumah tangga itu penting di dalam hidup kita. Contoh, Bu, kalau ibu dipanggil sayang sama suami, sedang apa enggak? Saya cuma mau ngasih tahu ke bapak, istri itu, perempuan itu syahwatnya di telinga, Pak. Paham, Pak? Kalau laki-laki syahwatnya di mata. Makanya laki-laki paling nggak bisa ngelihat perempuan denok, demplon, semok, nggak pernah. Itu mata istiqomah tuh, istiqomah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Jujur, begitu nggak lo? Saru, aing juga. Bu, ibu syahwatnya di telinga. Kenapa ibu syahwatnya di telinga? Bapak coba bisikin. Yang tuh di Season Mall lagi ada diskon. Demi Allah berangkat, Pak. Berangkat. Gak bisa ngelihat ngedenger diskon, gak bisa ngedenger duit, matanya hijau. Perempuan itu paling seneng dirayu, Pak. Jadi bapak kalau doa, doain depan istri, Pak. Bapak lagi doa nih, ya Allah masukin istri saya ke dalam surga. Istri yang mana? Yang penting kan niat baik dulu. Ya Allah, ampunin dosa istri saya. Betul? Kira-kira ibu ngedengar doa begitu dari suami, senang apa enggak? Senang apa enggak? Bagaimana Rasulullah SAW mendoakan Siti Aisyah di hadapan Siti Aisyah. Ya Allah, terima salat ibadahnya Aisyah. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam jannah Firdausul A'la yang tertinggi di hadapanmu, ya Allah. Siti Aisyah langsung grogi. Salatnya langsung buru-buru datangin Nabi. Ya Rasulullah, tadi hamba dengar engkau mendoakan saya. Iya. Bagaimana perasaanmu, wahai istriku? Senang, ya Rasulullah, bangga, bahagia, luar biasa. Begitulah caraku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak mau ngedoain istri, jajal Pak di depannya. Ya, insya Allah mangkak Pak ke Indomie. Apalagi kalau istri dipanggil Humaira. Bu ya, ibu kalau dipanggil sayang seneng kan? Panggilan rumah tangga sayang, cinta, beb, kan bisa kan? Terus apa lagi itu? Sweetie, honey, my dear, bisa kan ya? Zaujati, zauji, kan bisa ya? My love, kayak merek spray. Loh, saya ngajar begini, saya ngomong gini, ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa?
Ya Humairah, yang wajahnya kemerah-merahan. Bapak nyaut, dia masalah nih. Istri saya hitam legem. Iya, minimal dipanggilnya sweetie, manis. Jangan dipanggil tem sini, jangan. Apalagi dipanggil bleki. Kiamat kubro. Jangan. Panggilan mesra. Kenapa? Rumah tangga itu bagaimana tergantung dari imam di dalam rumah tangga. Imam dalam rumah tangga bisa mengambil hati seorang istri, istri bakal nurut, Pak. Banyak di akhir zaman seperti ini, banyak suami yang durhaka kepada istrinya. Kalau perkataan doanya malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Tapi ini kali beda, Pak. Banyak suami yang durhaka kepada istri. Kenapa? Karena mereka tidak menafkahinya. Karena mereka lalai kepada istrinya. Karena mereka lebih memilih sesuatu yang haram daripada yang halal daripada diri istrinya. Banyak di akhir zaman seperti ini. Ada laki-laki yang doyan narkoba. Minta duitnya sama istri. Istri disenengin kagak. Tiap hari dibikin susah. Begitu pulang mabok, digebukin tuh istri. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Mudah-mudahan Allah selamatin rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Ayo, kita jadi laki-laki, jadi imam yang baik dalam rumah tangga dong. Yang santun di dalam berbicara. Saya minta maaf. Mungkin di sini tahu betul. Pernah dengar nama Habib Rizik kan? Pernah dengar ya? Kalau di atas podium galak setengah mati, betul? Wah, begitu kan? Jujur, saya punya istri keponakannya beliau. Saya punya istri keponakan beliau. Demi Allah, saya setiap duduk sama beliau lagi ketawa-ketawa nih, gak pernah ngebentak anak, istri, gak pernah. Sama sekali. Air tumpah, di depan ada tamu, tumpah. Jawabannya apa? Wan, itu dielap ya Wan ya. Itu anak gemeter Pak. Gemeter demi Allah. Apa saya tanya? Kenapa itu gemeter? Demi Allah, itu udah paling marah Abah. Tuh, bisa kebayang akhlaknya luar biasa. Negor begitu anak gregetan. Lah kita bagaimana? Anak setan. Anak tolol. Lah anak tolol, anak setan dan bapaknya bagaimana? Jangan, ini doa Pak. Ini mulut doa Bapak, hati-hati. Ibu hati-hati nih. Keramatnya anak tuh ada sama orang tua. Hati-hati, mulutnya hati-hati betul-betul dijaga. Mudah-mudahan kita dijadiin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kehidupan kita terjaga oleh Allah dalam apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngajak sama-sama. Yuk kita taubat yuk di siang hari ini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di siang hari ini taubat kita diterima sama Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Orang yang ibadah, walaupun ibadah kita tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba penebar kasih sayang, walaupun kita tidak seberapa dengan penebaran kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Pak, Bu, saya mau ngasih tahu, ada amalan ringan, nggak pakai modal, dan amalan tersebut memberatkan pahala kita di yaumil kiamah. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Senyum. Senyum, Bu. Senyum. Bu, ya Allah manis amat. Bapak senyum Pak. Tuh kan indah, orang kelihatan senyum indah. Kenapa? Amalan ringan, nggak pakai modal, tapi berat timbangannya di yaumil kiamah. Mulai ini hari, ibu ntar pulang sediain makan bapak pakai senyuman. Ibu, bawain sop, bawain sayur asam, ayam kami. Sore nyediain kopi. Ayang, kopi udah datang nih. Apalagi ngasihnya campur goyangan, Pak. Tangannya PA. Tangan goyang. Sultan aja lu. Yang teriak anak bocah, ya. Yang begini saya takut balik belum waktunya. Ntar malam ngasih makan begitu lagi. Ayang, sopnya udah jadi nih. Senyum lagi, mau tidur. Good night ayang, I love you. Bapak senang digituin. Insya Allah besok pagi setelah ibu ngasih kopi sambil senyum lagi, ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup kagak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Bilangin Bapak, saya begini diajarin sama guru saya diajarin sama adik saya Habib Rifki. Ya, bilangin senyum. Mau punya duit? Nggak punya duit? Mau hidup susah?
nggak ada, mau hidup senang. Mau berat pokoknya disenyum-senyumin. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah. Dengan kesempurnaan nama Allah, dengan kemuliaan nama Allah. Mudah-mudahan siang hari ini doa kita dikabul sama Allah. Dan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Walillahi asma'ul husna. Fad'uhu biha. Faqulu jami'an. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Dengan segala kekurangan, dengan segala dosa yang telah kami perbuat di dunia ini, kami memberanikan diri menengadahkan tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Betapa mulianya nama-Mu, ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu, ya Allah. Betapa sucinya nama-Mu, ya Allah. Sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini lama tidak pernah menyebut nama-Mu, ya Rabb. Dosa apa lisan kami ini, ya Allah? Sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini, ya Rabbi. Jadikan di siang hari ini taubat terakhir kami di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dari segala bentuk kekhilafan. Maafkan kami, ya Allah. Ya Rabbi, banyak kami melupakan-Mu, tapi Kau tak pernah melupakan kami, ya Rabb. Dalam memberi rezeki Kau selalu tepat memberikan kepada kami. Banyak diri ini lalai di hadapan-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kesenangan pada kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabbi. Wahai Rabbi, jangan Kau cabut nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami, ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Rabbi. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan mereka untuk melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar kami untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil dan sampai detik ini. Ya Rabbi, jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan segala kelalaian kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini, ya Allah.
dan ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Tidak jarang kami tidak pernah menghargai ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Dan tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Pengorbanan yang begitu besar tatkala kami dilahirkan di dunia ini. Jika harus memilih ibunda kami yang harus mati atau kami yang mati, maka ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan mereka senang, biarkan dia senang dunia dan akhirat. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Wahai Allah, jaga keluarga kami, jaga anak istri kami, jaga suami kami, jaga anak-anak kami. Izinkan kami selalu dekat denganmu ya Allah. Izinkan kami selalu sujud di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangkan kubur kedua orang tua kami. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendirian di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami sebagai anak yang dapat berbakti di dunia sampai di akhirat. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam surga-Mu. Izinkan kami masuk ke dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah, untuk memeluk jasad Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ini adalah harapan kami. Jangan kau pisahkan kami kembali ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini kurang di dalam rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, jika kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami untuk kami makin mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, untuk kepada direktur perusahaan ini, Bapak Haji Iwa berserta keluarga, berkahkan di dalam kehidupan mereka ya Allah. Luaskan rezeki beliau ya Allah. Berkahi rumah tangga beliau ya Allah. Jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan beliau sebagai wasilah kami terkumpul di dalam dunia ini di saat ini. Wasilah daripada beliau dan juga guru-guru kami, masukkan kami ke dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan-Mu ya Rabbi. Ya ilahi wa maliki anta ta'alam kaifa hali. Engkau yang maha tahu ya Rabb apa yang ada di dalam hati kami. Terima doa kami, terima taubat kami ini ya Allah.
Dijadikanlah kami sebagai hamba yang taubat dan nasuha di siang hari ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah doa ini doa yang insyaallah akan menjadi doa penutup di dalam kehidupan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Sebelum saya tutup, saya ingin bacain satu qasidah, satu salawat. Ini jadi ijazah juga buat kita semua. Yang kurang dalam rezeki Allah buka, dalam segala kesulitan apapun rezekinya Allah buka. Mau apa enggak? Saya baca, ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Ini dibacanya habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali, habis salat asar 10 kali, habis salat subuh 10 kali. Dibacanya kapan? Setiap hari. Dibaca setiap hari. Insya Allah, Allah yang tertutup Allah buka. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Sebagaimana kami dijazakan salawat ini oleh guru-guru kami, maka di hari ini pula kami ijazakan juga kepada antum semua. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, Farijalal, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, baca semua salah-salah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Antal Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Barik ala muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi tarak, قبل الفنا والعلا، يا أم الدنيا والدين، يا أرحم الراحمين،
يا مجيب أنت سميع قريب ضاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرد على المحسنين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحلنا كل سول رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعملنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة كل قرب تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك يحل المدينة يتريم علها يتريم علها يتريم علها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا خارج الحمد يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين kurang lebih yang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا داري يا داري يا داري يا داري Syukran. Ana matiin, maafin. Yeah.